Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka kitab surat Filipi pasal 3 ayat 8. Kita akan menggali firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dengan saya berjudul menomorsatukan Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat tidak mudah. Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, menomorsatukan Tuhan, fokus hidup yang memuliakan Tuhan, rasanya berat sekali, apalagi kalau sudah biasa dengan kenyamanan dan kenikmatan duniawi. Berat sekali untuk melepaskannya. Jika Tuhan meminta kita untuk memilih harta atau Tuhan, manakah yang saudara pilih? Katakanlah jika ada undangan bersekutu dengan Tuhan, ada pilihan begitu ya, ada undangan bersekutu dengan Tuhan dan undangan pernikahan. Manakah yang saudara pilih? Manakah yang saudara nomorsatukan? Manakah yang memiliki nilai kekekalan? Yang bernilai kekekalan itu atau sekedar hanya supaya saudara dianggap baik sehingga saudara datang ke sana? Sering terjadi kita terbawa dengan kegembiraan dalam hal-hal baru. Kita melupakan segala sesuatu yang lain, dan setelah itu kita menyesalinya. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengetahuan akan Kristus Yesus Tuhanku. Ini bagian awal dari surat yang kita gali dalam Alkitab. Perhatikan di situ segala sesuatu, termasuk kekayaan, harta benda, kenyamanan, popularitas, pencapaian, dan lain-lain. Itu dianggap rugi. Justru yang secara duniawi mungkin dipandang sangat berharga, malah dianggap rugi. Ingat ya, Allah adalah sumber dari segalanya, yang menciptakan semua, yang sering kali membuat kita terlena, terpikat oleh hal-hal duniawi. Berkat, kekayaan, kesehatan, kelancaran, bahkan keselamatan hidup yang kekal, semuanya itu adalah sumbernya dari Allah. Bagi mereka yang membuang barang dagangan mereka dan barang-barang lainnya ke laut, ya ini seperti ilustrasi kapal Titanic atau kapal mewah, kapal megah yang akan tenggelam. Mereka melemparkan barang-barang lainnya sekalipun itu berharga, agar mereka dapat melarikan diri dengan aman, dengan selamat. Jangan memandang rendah kekayaan, tetapi bertindaklah sebagai orang yang lebih siap untuk hidup dalam kesengsaraan dan kekurangan daripada ditenggelamkan bersama dengan kekayaan mereka. Dengan kekayaan itu. Firman Tuhan katakan pengenalan akan juru selamat lebih mulia daripada semuanya. Bagaimana dengan pengenalan akan juru selamat kita? Apakah itu sudah cukup? Apakah itu kita anggap lebih mulia dari semuanya yang kita miliki, yang telah kita capai, yang telah kita raih, sehingga kita menganggapnya lebih mulia daripada semuanya, dan kita layak menomorsatukan Dia yang bernilai kekekalan, lebih bernilai dari apapun.
dari yang bernilai sementara dan fana. Selesai kita renungkan, yang memberi kekalahan itulah yang paling berharga, yang paling bernilai, yang semestinya diutamakan, dinomor satukan, diprioritas utamakan di dalam hidup ini. Bukan malah segala sesuatu yang sifatnya sementara, temporary, sifatnya fana, kita utamakan, kita unggul-unggulkan, kita bangga-banggakan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Beranikah kita melepaskan semua yang telah membuat hati kita tertawan, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita terlena selama ini? Tentu ini tidak mudah, apalagi kalau sudah mengakar kuat bertahun-tahun. Dikatakan di situ berbicara tentang kerugian dan kotoran. Jadi dianggap sebagai sampah ya. Di sini Paulus tidak ragu-ragu menganggap kebenarannya sendiri sebagai kerugian dan kotoran. Apa artinya orang Farisi hari ini yang meskipun ditutupi dengan segala jenis kejahatan tetap tidak merasa apa-apa? Paulus tidak hanya meninggalkan segala sesuatu yang sebelumnya dianggap berharga, tetapi juga menganggap seperti kotoran, seperti sampah. Diperjelas di situ pengetahuan tentang Kristus melampaui segala sesuatu. Betapapun canggihnya pengetahuan dunia ini, itu terbatas dan sifatnya sementara, paling tidak selama saudara hidup. Ada banyak hal yang tampak luar biasa ya dalam pandangan kita, dalam pandangan orang, dalam penilaian kita, dalam penilaian orang. Tetapi pengetahuan tentang Kristus dengan segala keagungannya melampaui segala sesuatu yang lain. Harus diakui bahwa Sang Pencipta, Tuhanlah yang layak dinomorsatukan. Surat ini juga membicarakan tentang perumpamaan seperti kapal yang karam ya. Perhatikan kalau kita melihat di film Titanic, kapal mewah dan megah, namun akhirnya karam juga. Ini adalah perumpamaan yang diambil dari pelaut yang ketika didesak oleh bahaya kapal yang akan karam, membuang semua ke laut agar kapal yang diringankannya oleh beban-beban itu, baik itu oleh barang-barang mewah ataupun yang tidak perlu, akan memperlambat karamnya dan mereka dapat mencapai pelabuhan dengan selamat. Tujuannya itu. Paulus siap untuk kehilangan semua yang dia miliki daripada kehilangan Kristus. Ini adalah perumpamaan yang diambil dari pelaut yang ketika didesak oleh bahaya kapal karam, membuang semuanya ke laut agar kapal yang diringankan itu mencapai pelabuhan dengan selamat. Sekali lagi tujuannya adalah agar mereka selamat. Sebisa mungkin kapal itu diselamatkan, bisa mencapai ke pelabuhan yang terdekat. Nah kalau kita renungkan, jangan-jangan kapal bahtera itu adalah kapal bahtera keluarga kita. Juga demikian, akan karam. Apakah saudara masih memegang erat-erat, memegang kuat-kuat, dan ikut bersama dengan kapal itu tenggelam atau karam karena begitu cintanya kita terhadap harta benda yang kita kumpulkan, yang kita timbun selama ini? Kehilangan semua yang dimiliki. Paulus tidak
Paulus siap untuk kehilangan semua yang dia miliki daripada kehilangan Kristus. Jika kita berani melepaskan kenyamanan untuk memperoleh kekekalan, apakah itu suatu kerugian? Perhatikan pilihan anak muda yang kaya raya itu. Berat meninggalkan hartanya, kekayaannya. Dia lebih memilih kekayanya ketimbang beroleh hidup yang kekal dengan mengikut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, di era medsos ini pun banyak anak muda yang mendadak crazy rich, kaya mendadak dengan menghalalkan segala cara. Investasi bodong, robot trading pemikat, trading dengan cara yang mempresentasikan begitu mudahnya dan berharap hasilnya fantastis. Inilah kenyataan yang terjadi saat ini. Pertanyaan adalah, di manakah hatimu berada? Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Melepaskan diri dari kebenarannya sendiri. Ini juga berat. Apa yang kita anggap benar secara pribadi harus diuji dengan keseluruhan bagian kitab suci, baik itu PL maupun PB. Mendudukkan diri di bawah terang firman Tuhan. Dia harus melepaskan dirinya dari perkiraan yang salah tentang kebenarannya sendiri dan memperlakukannya dengan penghinaan, suatu penghinaan. Jadi semua yang telah dia peroleh, setelah sudah diketahui, yang sudah dia pelajari, pengetahuan di luar Kristus itu pun dianggap sebagai sampah oleh dia. Mereka yang meratapi kehilangan semua yang dianggap sampah itu harus sungguh-sungguh merenungkan maksud Tuhan dari apa yang telah menimpa dirinya. Dikatakan firman Tuhan, supaya aku memperoleh Kristus. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, Tuhan tetap yang layak dinomorsatukan. Sebab yang lain apapun itu bisa menipu kita. Dan kita siap menanggung yang terburuk sekalipun mengenai kekayaan dan kehormatan ketika kita telah melepaskan diri dari melekat terhadap semuanya itu. Kita juga akan siap untuk meninggalkan hal itu sendiri. Kapanpun Tuhan akan menuntut ini dari kita, dan kita harus siap. Dan memang seharusnya harus demikian. Secara tegas, saudara tidak perlu menjadi orang miskin agar saudara bisa menjadi orang Kristen. Tetapi jika Tuhan berkenan bahwa hal itu terjadi, saudara harus siap untuk menanggung hal yang paling buruk sekalipun. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu harta benda yang begitu saudara pegang erat-erat, yang begitu saudara anggap itu sebagai pencapaian yang sempurna. Saudara harus siap pada saat Tuhan mengambil semuanya itu untuk membuat saudara makin lebih dekat kepadanya. Yang bertentangan dengan Kristus harus minggir. Tentu saja ada alasan yang baik mengapa segala sesuatu yang bertentangan dengan Kristus harus kita singkirkan. Yang bertentangan yang menghalangi kita makin dekat kepada Tuhan, itu yang harus kita singkirkan. Karena itu adalah kekejian di dalam pandangan Allah yang Maha Kudus. Agar dapat memperoleh Kristus. Nah, ini penting Poin pentingnya harus kita sadari. Agar aku dapat memperoleh Kristus. Dengan ungkapan ini, Paulus mengisyaratkan bahwa kita tidak dapat memperoleh Kristus selain dengan kehilangan segala sesuatu yang kita miliki. Jadi dialah yang harus kita nomorsatukan.
Tuhan akan membuat kita kaya hanya dengan kasih karunia-Nya kalau Dia berbelas kasihan kepada kita. Kalau sesuai kehendak-Nya, Dia mempunyai rancangan atas hidup kita dan kita mendapatkannya. Dia akan membuat dirinya sendiri menjadi seluruh berkat kita. Artinya Tuhan yang menjadi pusatnya. Dengan cara apa kita harus menderita kehilangan segala sesuatu telah dinyatakan. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang akan menjauhkan kita dari iman keyakinan di dalam Kristus saja. Hanya di dalam Kristus. Itu yang harus kita prioritaskan, yang harus kita utamakan, yang harus kita nomor satukan, yang harus kita fokus untuk kejar. Karena itu bernilai kekal, saudara-saudara. Kita mestinya harus malu dengan memuji jasa kebaikan apapun yang kita perbuat. Karena kalau kita berbuat baik pun, itu adalah karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan dan kemauan kepada kita. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena fasilitasnya kita, bukan karena kita mampu memotivasi, mendorong orang lain untuk berbuat baik. Hanya karena belas kasihan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, tema besar surat Filipi adalah sukacita di dalam Tuhan, di dalam penderitaan. Karena kita lihat ilustrasinya tadi, kapal yang tenggelam itu pasti penderitaan yang luar biasa ya. Berenang sampai ke pelabuhan karena kapal kita terkaram. Itu artinya dalam kondisi apapun kita hendaknya bersukacita, bersyukur, ingat Tuhan. Sebab Allah memelihara, Tuhan Yesus yang menebus, Roh Kudus yang membimbing, menghibur, menguatkan setiap langkah orang percaya. Nah, siapakah yang menguasai kita saat ini? Harta benda kekayaan dunia ini ataukah Tuhan? Marilah kita belajar dari hal ini. Dari firman Tuhan yang kita simak, kita gali, kita renungkan pada hari ini. Nilai apa yang harus kita letakkan di atas pengetahuan tentang Kristus saja? Hanya Kristus. Hanya Dia yang layak dinomorsatukan. Apakah saudara setuju bahwa yang bernilai kekalan itu lebih berharga ketimbang yang sementara dan fana di dunia ini? Mari kita melepaskan ketergantungan akan duniawi ini yang telah begitu mengikat dan mencengkeram serta menjerat kita selama ini. John Owen mengatakan cukup bagus sekali. The vigor and power and comfort of our spiritual life depends on our mortification of deeds of the flesh. Tenaga dan kekuatan dan kenyamanan kehidupan rohani kita bergantung pada matinya perbuatan daging kita. Selain Kristus, segala sesuatu yang merupakan penghalang di jalan Kristus sajalah yang menjadi dasar pemuliaan kita dan memiliki seluruh kekuasaan atas kita. Mari mulai hari ini kita senantiasa dipenuhi dengan pikiran untuk menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, berpusat pada Dia, hanya mengandalkan Dia, hanya berharap pada Dia, karena Dialah yang punya kerajaan dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.